Jadi karena kita mau mematahkan stigma bahwa head unit itu nggak secepat handphone, maka dari itu kita menggunakan handphone Samsung S22 Ultra yang memiliki RAM 12 GB. Pada kali ini kita ingin membahas satu segmen yang sudah lama tidak kita bahas, yaitu segmen komparasi. Dan untuk objek yang akan kita compare hari ini yaitu head unit. Nah, dari sisi mananya yang kita mau compare, yaitu dari sisi RAM. Di sini kita mau mematahkan stigma bahwa head unit Android itu tidak secepat tablet ataupun handphone Android ya. Kalau mungkin head unit Androidnya masih zaman-zaman ya beberapa tahun lalu mungkin masih betul. Karena memang mungkin dulu itu didesain ya yang penting ada gitu aja. Tapi untuk kebutuhan orang-orang zaman sekarang kayaknya itu sudah nggak berlaku ya. Karena orang ingin upgrade head unit, dia itu juga melihat dari sisi RAM-nya, lalu fitur-fiturnya. Kalau misalnya RAM yang diberikan dan Android OS-nya terlalu rendah, itu juga akan mempengaruhi performa dari head unit tersebut, sehingga ya bisa lemot, bisa tiba-tiba keluar sendiri dari sebuah aplikasi. Tentunya itu sangat tidak nyaman. Nah, maka dari itu brand-brand head unit zaman sekarang itu sudah lebih memperhatikan problem-problem tersebut, sehingga mereka mengeluarkan head unit serta OS dan juga prosesor yang bisa dibilang cukup oke, bahkan hampir bisa disandingkan dengan handphone Android zaman sekarang. Oke, jadi kita langsung aja. Sebagai bahan komparasinya itu kita menggunakan head unit Android dari Hero. Jadi kenapa kita memilih Hero? Karena menurut saya head unit Hero ini paling mirip dengan handphone zaman sekarang, dimana dia memiliki layar QLED dan serta untuk prosesornya itu juga menurut saya cukup cekatan, cukup cepat. Untuk ukuran head unit Android responnya cepat, bagus. Jadi kita pilih head unit Hero. Dan head unit Hero ini kita tidak hanya menggunakan satu unit, tapi melainkan kita menggunakan dua unit. Jadi apa bedanya? Yang satu RAM 4 GB, yang satu RAM 8 GB. Lalu sebagai pembanding lagi, jadi karena kita mau mematahkan stigma bahwa head unit itu nggak secepat handphone, maka dari itu kita menggunakan handphone Samsung S22 Ultra yang memiliki RAM 12 GB. Dan nanti kita bakal tes satu persatu siapa yang paling cepat, bukan yang paling cepat sih, tapi siapa yang paling stabil ketika mereka sudah membuka aplikasi secara bersamaan. Oke, jadi yang pertama-tama ingin kita compare yaitu Hero Alpha 10 RAM 4 GB versus 8 GB. Keduanya ini sudah OLED dan mereka sudah memiliki OS Android 10. Ini kita restart dulu. Tokyo.
Iron Man. Buka SoundCloud. YouTube. HD audio file. Kita lihat performa si 8 masih stabil, sedangkan 4 sudah ya ada selisih lah, yang dimana sebelumnya itu tidak ada selisih sama sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke komparasi yang berikutnya. Oke Google, buka YouTube.
Sebenarnya dasarnya RAM dengan internal storage itu sama. Cuman bedanya kalau diperumpamakan, internal storage itu seperti sebuah tas punggung atau backpack, sedangkan RAM ini kantong celana. Dimana kalau kita mau simpen data-data atau aplikasi secara cepat, pasti akan lebih cepat taruh di kantong daripada taruh di backpack. Singkatnya seperti itu. Dan RAM ini, kapasitas besar RAM-nya ini seperti besarnya kantong. Jadi kalau misalnya kantong kita besar, otomatis kita mempunyai space yang lebih untuk memasukkan barang, yang dimana barang ini adalah aplikasi. Jadi kalau RAM lebih besar, otomatis aplikasi yang bisa kita buka secara bersamaan akan lebih banyak. Nah, kalau RAM-nya kecil, kita buka aplikasinya terlalu banyak, otomatis dia akan bug atau nge-lag atau menjadi lemot. Nah, jadi kalau ditanya apakah berarti head unit zaman sekarang udah bisa menyaingi smartphone zaman sekarang, ya tadi kita sudah buktikan bisa, tapi mungkin performanya tidak sebaik handphone ya. Memang beda ya teman-teman, karena kan head unit ini juga mengambil teknologinya juga berkaca dari handphone, tapi yang head unit yang tadi sudah kita coba itu sudah cukup tangguh lah ya. Maksudnya kita pakai dengan keperluan di mobil seperti navigasi, YouTube, Netflix itu sudah sangat cukup. Kan kita nggak mungkin buka Mobile Legends ataupun PUBG di dalam mobil kan, itu kan sangat berbahaya. Apalagi kalau dilakukan sambil mengemudi, itu jangan dilakukan ya teman-teman, karena itu berbahaya sekali, bisa mengganggu konsentrasi kita. Jadi kalau untuk kebutuhan navigasi dan hiburan online saya rasa sudah cukup, tinggal kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Harganya itu selisih cuma 1 juta teman-teman, tapi internal storage yang diberikan di RAM 8 itu sebesar 128 GB, sedangkan yang di RAM 4 GB cuma 64 GB. Jadi mungkin kalau teman-teman ada budget lebih dan ingin yang satu tingkat lebih baik dibandingkan yang RAM 4, ya bisa ke RAM 8. Tapi kalau teman-teman merasa RAM 4 sudah cukup, ya silahkan pakai yang RAM 4. Ataupun kalau merasa RAM 2 juga sudah cukup, ya silahkan. Itu kita kembali lagi ke kebutuhannya. Untuk navigasi aja sih sudah cukup, tapi mungkin ada beberapa ya kebutuhan orang sendiri-sendiri ya teman-teman. Kita juga ada itu kapan hari konsumen kita itu semua aplikasi dibuka di sana teman-teman, dari WA, TikTok, semua di sana. Otomatis ya harus cari yang RAM yang besar dong, supaya bisa menampung semua aplikasi yang dibutuhkan di dalam mobil itu. Oke, jadi sekian video mengenai komparasi head unit versus smartphone. Semoga bisa menjadi referensi ataupun informasi buat teman-teman yang sedang ingin cari head unit untuk dipasangkan di mobilnya, terutama yang head unit Android. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman kalian. Bye!